Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa. Dunia kedokteran selalu berinovasi dengan berbagai penemuan dan juga metode pengobatan baru. Nah, teknologi dan berbagai penemuan baru ini tentu saja membuat masyarakat, khususnya kaum wanita ini semakin sadar bahwa kecantikan itu tidak hanya masalah perawatan kulit saja, namun juga bagaimana menjadikannya sehat dengan metode yang tidak abal-abal. Nah, karena kecantikan itu, pemirsa, tidak hanya terlihat dari luarnya saja, namun yang lebih penting adalah terpancar dari dalam. Nah, salah satu metode yang sedang populer saat ini, pemirsa, adalah metode stem cell. Seperti apa sih sebenarnya metode stem cell ini dan apa manfaatnya dari metode ini? Telah hadir di studio Metro TV, pemirsa, salah satu dokter yang akan membangun sebuah laboratorium stem cell, Dr. Richard Lee. Selamat pagi, Dr. Richard. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir di Metro TV, Terima Dr. kasih juga sudah mengundang saya. Nah, ini kita bicara soal metode stem cell. Ini sangat baru tapi juga cukup populer. Boleh dijelaskan lebih dahulu, Dok, metode stem cell ini metode seperti apa sih dan untuk penyakit apa saja bisanya? Stem cell ini sebenarnya nggak baru ya, sudah 15 tahun ya. Cuma di Indonesianya yang mungkin baru mulai diperkenalkan ya. Jadi stem cell ini sebenarnya kalau di luar negeri itu sudah banyak digunakan untuk berbagai penyakit. Mau yang sehat sampai yang sakit. Terutama penyakit-penyakit degeneratif seperti stroke, hipertensi, diabetes yang sulit disembuhkan. Kanker juga bisa diobatin, membantu penyembuhan dengan stem cell tadi. Ataupun penyakit-penyakit yang parah, yang berat, yang nggak ada harapan ya, seperti kelumpuhan saraf dan lain sebagainya. Oke, jadi bukan hanya kecantikan tapi justru banyak banget karena sebenarnya dia tuh intinya adalah memperbaikin sel. Oke. Jadi kalau misalnya sakit, ini kan ada sel yang rusak. Jadi kalau selnya diperbaikin, pasti kita akan jadi sembuh sendiri. Pernah nggak Mbak Gadis kayak gini ya? Pernah nggak sakit, terus pergi ke dokter, nggak sembuh-sembuh, atau ke rumah sakit nggak sembuh-sembuh, terus nggak diapa-apain nih, dibiarin aja, terus tiba-tiba sehat sendiri. Pasti pernah kan nggak seperti itu ya? Itu adalah penyembuhan level sel namanya. Nah, stem cell itu merangsang penyembuhan level sel tadi. Yang tadinya sakit harus pakai obat, terus, lama banget sembuhnya, tapi dia memperbaikin selnya. Jadi kalau selnya sembuh, ya nanti akan sembuh sendiri, seperti itu. Jadi selnya memperbaiki dirinya sendiri. Betul. Gitu ya? Oke, nah kalau pengaplikasiannya itu seperti apa sih, Dok, sebetulnya? Kalau stem cell yang plasenta, ada banyak macam-macam stem cell nih ya. Ada stem cell yang paling bagus itu adalah placenta stem cell yang dari tali pusat. Nah, itu dipakainya di infus sebenarnya. Tapi dalam dunia kecantikan itu bisa diinjeksi sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan kita. Bisa di kulit, bisa juga di lutut, atau juga di permasalahan yang ada. Oke, jadi kalau dalam dunia kecantikan langsung diinjeksi? Bisa. Oke, fungsinya kalau untuk kecantikan berarti peremajaan sel gitu? Betul. Jadi kalau misalnya kita pengen lebih awet muda ya bisa ya. Kalau misalnya dia bisa nyembuhin penyakit, ya penyakit kanker aja bisa membantu penyembuhan. Kalau penyakit stroke aja bisa bantu penyembuhan, padahal itu di otak, apalagi cuma di kulit ya. Kan jadi kita bisa jadi lebih muda juga. Baik. Nah, dari pasien-pasien dokter nih yang sudah menggunakan metode stem cell, ada cerita apa sih, Dok, setelah akhirnya menggunakan metode ini? Sebenarnya stem cell tuh apa ya saya ngomongnya, kita juga jangan terlalu halu ya, nggak terlalu hebat banget yang sampai setelah kalian di stem cell, kalian nyebrang ke jalan, ditumbur truk tetap mati juga. Kalau sakit juga tetap harus ke dokter ya, itu yang harus dicatat ya. Bukan artinya setelah kita stem cell, kita nggak perlu ke dokter, kita nggak perlu berobat, tetap harus berobat ya. Papaku itu sakit jantung yang kemarin itu sempat parah banget, sampai harus dipasang ring. Dan setelah dipasang ring, dia kondisinya itu drop banget, jatuh banget. Pokoknya jadi kelihatan tua, padahal dulunya itu lincah banget, energik banget ya. Jadi lesu banget. Dan aku coba stem cell nih, karena memang kondisinya itu jelek banget. Setelah di stem cell, wah sekarang bagus banget loh. Hasil labnya bagus, staminanya sangat baik sekali, 2 kali di stem cell. Padahal pertama di stem cellnya ogah-ogahan, kedua di stem cell ogah-ogahan, yang ketiga minta sendiri. Dia ngerasa kayak energinya balik, cepat pulih, balik lagi, ya bisa aktivitas, itu yang dipengen kan. Ada pasienku juga, ini masih pasien COVID dulu, kanker paru stadium akhir. Jadi dokter tuh sudah vonis, ini pasti akan meninggal, karena kan stadium akhir ya. Lalu dia mati-matian pengen stem cell, dan kita nggak suggest lagi, karena kan sudah untuk apa lagi ya. Tapi dia tetap paksa, dia tetap pengen stem cell, dan setelah dia stem cell, 1 tahun kemudian dia telepon saya. Dia ngomong apa? Saya pikir mau ngabarin sudah meninggal ya. Tahu nggak dia bilang apa? Dia mau stem cell lagi. Karena setelah dia stem cell, kualitas hidupnya jadi lebih baik. Bukan artinya kankernya hilang, enggak. Yang tapi tadinya dia cuma bisa baring, sesak napas, nggak bisa ngapa-ngapain. Setelah di stem cell, dia bisa aktivitas. Kualitas hidupnya jadi lebih baik. Itu loh.
Oke, nah dokter ini salah satu dokter yang mau membuat laboratorium stem cell. Ini kenapa harus dibuat laboratorium stem cell? Karena Indonesia ini memang butuh inovasi ya, masih diperkenalkan sih, diperkenalkan. Jadi harus bikin lab stem cell-nya di sini karena stem cell itu harus fresh supaya masuk dalam tubuhnya jadi lebih bagus. Selama ini berarti impor, ambil dari luar? Ada beberapa lab stem cell di Indonesia, belum banyak sih. Belum banyak. Dan saya pengen kelasnya internasional, makanya ini kerjasamanya dengan China. Dengan Central South University itu top 10 stem cell di dunia. Oke, jadi nanti laboratorium ini akan memproduksi stem cell dan langsung karena harus fresh itu alasannya gimana dok? Boleh dijelasin? Stem cell itu baru punya fungsi yang paling bagus itu adalah 6 jam setelah diproduksi. Jadi 6 jam diproduksi selnya hidup itu masuk ke dalam tubuh kita itu 100% akan kerja. Lebih dari 6 jam itu matinya berapa puluh persen. Lebih dari 24 jam itu matinya lebih dari 50%. Jadi kayak nggak ada gunanya. Bayar ratusan juta kalau misalnya selnya mati juga nggak akan ada gunanya. Nah, sekarang kan banyak banget orang di Indonesia itu pakai stem cell dari Jepang, dari Jerman yang dikirim pakai pesawat. Jadi sampai di sini ya sebenarnya nggak ada guna. Ya, oke. Nah, secara angka sebenarnya kalau di Indonesia penggunaan metode stem cell ini sudah berapa persen sih dok? Apakah memang kalau yang sakit sudah diperkenalkan secara rutin untuk metode stem cell ini? Masih jauh banget. Masih jarang banget dan edukasi tentang stem cell juga masih rendah banget ya. Kebanyakan orang tuh menyamaratakan semua stem cell. Stem cell dari lemak, stem cell dari darah, orang nganggap itu juga benar itu stem cell. Tapi stem cell yang paling berkualitas, yang paling bagus dan paling rendah efek samping adalah placenta stem cell. Oke, dokter membanggakan Indonesia dengan menjadi profesor kehormatan juga di China. Nah, bisa diceritakan dok pengalaman dokter mewakili Indonesia di sana seperti apa? Saya diundang sana, diminta untuk join research. Ada 5 penelitian bareng dengan profesor di China. Suatu keberuntungan bagi saya juga dan ngajar di sana juga sebagai dosen tamu. Bahkan dari sana kita juga banyak ngobrol dan mengembangkan tentang stem cell dan akhirnya bikin kerjasama dengan China juga. Jadi kerjasama ini bikin stem cell juga di Indonesia dan stem cell yang di Indonesia ini kelasnya internasional di mana stem cell ini kan berkembang terus ya, berkembang terus dan terakhir stem cell ini kan banyak gosipnya bahwa stem cell itu bisa menyebabkan kanker. Dan yang teknologi terbaru justru stem cell-nya bisa bantu untuk menyembuhkan kanker. Nah itu kombinasi dan kerjasama kita dengan China. Oke, jadi ternyata ada faktor risikonya, tapi ternyata faktor resiko itu bisa kita tanganin dengan baik. Baiklah, oke. Nah, ada juga sempat viral yang disebut mini stem cell. Ini apa sih dok? Apa bedanya sama metode stem cell? Apakah ini sesuatu yang mirip atau bagaimana? Sebenarnya kalau stem cell itu mahal ya. Stem cell itu nggak ada yang murah. Stem cell itu pasti ratusan juta, 200 juta, 300 juta ya. Tapi kan kita berpikir bagaimana caranya supaya stem cell ini jadi lebih hemat ya. Makanya saya bikin mini stem cell. Mini stem cell itu adalah stem cell dengan dosis yang rendah. Isinya itu sebenarnya stem cell dengan dosis rendah. Tapi kalau ditanya kemarin viral banget, stem cell itu, dok, mini stem cell itu nggak ada dalam menu internasional. Memang nggak ada. Itu adalah menu kecantikan yang saya buat. Sama seperti infus whitening. Infus whitening emang di Amerika kalau tahu diketawain juga, nggak ada itu infus whitening katanya. Atau infus platinum, itu juga nggak ada. Platinum dimasukkan dalam tubuh kita juga nggak ada ya. Atau juga kayak injeksi DNA salmon platinum, itu kan namanya menu dalam treatment ya, sama kayak buku menu dalam restoran ya. Untuk menarik perhatian, minatnya aja. Cuma seperti itu. Tapi isinya itu adalah stem cell dalam dosis kecil. Oke, baik. Dr. Richard Lee, terima kasih banyak informasinya. Semoga banyak masyarakat Indonesia, banyak pemirsa Metro TV yang tercerahkan dengan metode stem cell ini dan semoga inovasinya ini semakin memiliki bermanfaat untuk masyarakat luas. Terima kasih, Dr. Terima Richard kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.